ya. Yang akan presentasikan ya. Intinya dalam tadi exposure and human rights. From the World Council of Justice on United Nations Reform. Solidaritas dan hak asasi manusia perspektif dari seluruh sisi lembaga dunia tentang reformasi. Waktu kita paling lama saja, paling lama nanti jam 17 ya bisa selesai. Tapi nanti menjelang akhir karena saya berrapat setiap di gereja akan melanjutkan menjadi untuk itu sebelum kita mulai diskusi kita tentang ya sudah hikmah dan pengetahuan tugas manusia adalah terus belajar memproduksi pengetahuan supaya bisa menyelesaikan persoalan yang ada di depan. Ini banyak belajar tentang evaluasi dan kita ucapan kami sudah akan memberikan kamu perspektif yang baru tentang aplikasi untuk itu yang kami sampaikan materinya akan menyertai selalu supaya pikiran kami, perspektif kami tentang etika dan hak asasi kami Allah dari awal dan sampai pada Yesus kami. Jadi tidak usah saya kenal siapa oh ya, sebelum kita masuk ke diskusi ada sambutan dari koordinator. Riset inovasi dan kewirausahaan. Yang kalau selesai itu, bagaimana kecil dari Microsoft, iya, saya menjadi hitam di antara ya ada mahasiswa yang hadir di ruangan ini, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga mungkin teman-teman yang hadir online. Kita ini adalah tradisi yang mulai kita biasakan begitu. Ini tempat yang baik untuk fakultas kita. Kita upayakan ini kegiatan yang bersifat rutin setiap bulan sekali gitu. Setiap dosen akan mencoba berbagi hasil penelitiannya, baik berupa artikel-artikel yang terbit di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kita juga berharap beberapa karya dosen yang baik berupa book chapter ataupun buku, ya, kita berharap juga nanti akan dibagikan di tempat yang sama, ya. Supaya apa yang disampaikan oleh Pak Warto tadi itu, kita memproduksi pengetahuan itu tidak hanya untuk ruang-ruang kelas yang terbatas, ya, tapi ini disiarkan secara langsung ya, di YouTube fakultas, sehingga dengan demikian siapapun bisa menonton, siapapun bisa mengikuti proses pembelajaran ini. Ya. Saya pikir ini menjadi sangat baik untuk kita semua
Dan kalau kita lupa apa yang disampaikan Bu Ira hari ini, kita bisa ulang lagi. Nggak perlu chat WA dan lain sebagainya. Ya, ya terima kasih Bu Ira. Sudah berkenan berbagi dengan kami semua, para mahasiswa dan teman-teman yang ada di luar tempat ini. Terima kasih Pak Warto yang sudah berkenan memandu kegiatan kita. Beliau sangat sibuk tadi menyampaikan mungkin di akhir eh, waktu harus pimpin rapat. Maklum ketua majelis jemaah. Ya, saya rasa begitu Pak Warto. Bu Irin, terima kasih untuk berbaginya kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai berapa menit? 20 Bu ya. Ya, kita mulai diskusi kita tentang etika tentang informasi baik lalu kita tanya jawab. Silakan. Terima kasih kepada Pak Wanto, terima kasih kepada Pak Teguh untuk kesempatan sharing. Selamat sore teman-teman. Publikasi ini adalah publikasi yang sebenarnya sudah agak lama. Waktu itu pada saat diterima di Ecumenical Review jurnal milik WCC, jurnal ini masih masuk dalam Scopus Q2 ya. Karena topik ini belakangan menjadi hangat kembali, terutama tentang peran UN di dalam berbagai praktik ketidakadilan, kekerasan yang ada di dalam dunia, ya. Salah satu yang sangat panas saat ini adalah konflik antara Israel dan Palestina, juga pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di Gaza, genocide yang sedang terjadi di Gaza. Maka pada saat Pak Teguh menawarkan Ibu mau presentasi karya yang sudah terpublikasi yang mana, maka saya memilih publikasi yang ini. Judulnya Etika Solidaritas dan Hak Asasi Manusia, belajar dari gerak karya pustaka dari WCC, khususnya dalam ajarkan seruan untuk reformasi UN. Ini adalah contoh yang saya harap bisa membantu teman-teman ketika teman-teman ingin publikasi internasional dengan penelitian pustaka. Karena banyak sekali di antara kita yang meneliti itu bukan kajian pustaka, tetapi kita meneliti dalam konteks mengambil data lapangan begitu ya, walaupun mengikut sertakan kajian pustaka juga. Tetapi tulisan ini murni hanya kajian pustaka. Jadi hanya membandingkan dokumen-dokumen yang sudah ada dan bisa diakses oleh semua orang di dalam komunitas kita, tetapi bisa diangkat levelnya sehingga dia lolos publikasi jurnal Q2 internasional. Gitu ya. Jadi diharapkan ini menginspirasi teman-teman untuk tidak selalu harus berpikir kualitatif lapangan, tetapi bisa juga kualitatif menggunakan dokumen yang sudah ada, membandingkan, menguraikan, menganalisis, dan menyusun tulisan yang baik. Nah, karena rencananya seperti itu, maka saya akan menunjukkan isi dari artikel ini saja. Ya. Teman-teman bisa mengakses, bisa membaca tulisan ini melalui website, ya, melalui di Ecumenical Review Journal. Di sana teman-teman bisa download dan bisa baca sendiri secara lebih lengkap. Saya mulai dari bagian abstrak ya yang dikumpulkan kepada mereka lalu diterima. Sebenarnya ada banyak dokumen yang dikeluarkan diproduksi oleh WCC. Saya harap teman-teman sudah tahu apa itu WCC ya, sebagai organisasi gereja yang sangat besar. Tugas dari WCC adalah mengusahakan kerja bersama, bersinergi, berkolaborasi untuk melahirkan semangat toleransi, semangat untuk bekerja yang saling memahami satu dengan yang lain lewat gerakan ekumenis. WCC memiliki koneksi atau memiliki kerjasama dengan berbagai organisasi dunia. Dan salah satunya yang sangat populer adalah UN, United Nations. Nah, United Nations sendiri itu berdiri kira-kira setelah Perang Dunia yang kedua, banyak sekali kurang lebih 51 negara bergabung di dalamnya.
Tujuan keberadaan United Nations sudah jelas untuk mengusahakan perdamaian dunia, menjamin keamanan dunia, mengembangkan relasi yang bersahabat antar negara-negara, mempromosikan relasi atau progres sosial yang menguntungkan atau mendatangkan harmoni di dalam komunitas dengan cara memastikan bahwa hak asasi manusia itu terlindungi. Nah, ini abstrak yang saya tulis untuk artikel ini. Di dalam abstrak yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa artikel ini bertujuan untuk berbicara tentang apa. Pada dasarnya mengkritisi peran UN melalui kacamata WCC dengan menggunakan perspektif etika solidaritas. Nah, mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lain teman-teman sudah pernah mendengar saya berbicara tentang etika solidaritas. Karena menulis tentang etika solidaritas dalam disertasi saya, sehingga seringkali berbicara tentang banyak pendekatan dalam etika solidaritas. Nah, di dalam tulisan ini saya mengutip dua pemikir besar, yaitu Richard Rorty dan Ansel Min. Ansel Min adalah pembimbing disertasi saya, almarhum yang sudah dipanggil kembali oleh Tuhan. Tulisan dia tentang etika solidaritas sudah sangat populer, dan karena itu saya mengikut sertakan pemikiran dia di dalam tulisan ini. Tulisan ini waktu itu disubmit dalam rangka ulang tahun WCC, karena itu dia fokus kepada pengembangan peran WCC. Nah, di dalam abstrak saya menjelaskan dua tokoh yang akan saya pakai pemikirannya, yaitu Richard Rorty dan Anselm Keynes. Untuk pekerjaan dari Richard Rorty, untuk karya dari Richard Rorty, ide utama yang membuat Rorty sangat terkenal adalah penekanan pada konsep kita atau yang di sini disebut sebagai us. Ya. Etika solidaritas menjadi mungkin ketika individu yang ada dalam komunitas tidak lagi memandang yang lain sebagai yang ada di luar dari komunitasnya, tapi mengikut sertakan yang lain yang berbeda sebagai bagian dari komunitasnya, in-grupnya, atau yang disebut us atau kita. Kalau kita sudah memandang yang lain sebagai bagian dari komunitas kita, in-group, otomatis kita akan memiliki tanggung jawab moral untuk menolong, ya, menopang, mendampingi, membela mereka yang ada di dalam komunitas kita. Kemudian pekerjaan atau karya dari Min itu dia berbicara tentang dialektik di dalam pendekatan etika solidaritas, ya. Dan kedua, dialektik yang ditawarkan oleh Min memungkinkan kerja bersama yang menghargai perbedaan. Dialektik yang dibicarakan itu dialektik diferensiasi yang menghargai perbedaan, lalu dialektik interdependence yang menghargai keterhubungan. Di dalam tulisan dimulai dari tujuannya. Tujuannya hanya satu. Ya. Kalau tugas teman-teman, tugas akhir atau tugas talenta unggul itu biasanya ada 2 sampai 3 ya. Ini artikel yang sangat sederhana, hanya satu tujuannya, yaitu untuk menganalisis pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh UN Reform dan menggunakan perspektif WCC untuk mengatakan bahwa apa yang diusahakan melalui WCC dan kerjasama dengan UN memenuhi standar etika solidaritas dengan catatan kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Tesisnya juga dalam satu pernyataan kalimat saja, yaitu bahwa UN Reform menunjukkan essential learning points. Dari UN Reform kita bisa mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan etika solidaritas, terutama dalam kerjasama WCC dan UN. Di dalam tulisan ini, sistematikanya seperti ini. Hanya ada 3 bagian dalam tulisan ini. Yang pertama, latar belakangnya, kenapa saya memilih WCC dan UN. Yang kedua adalah kajian teorinya, kenapa saya memilih Rorty dan mengapa saya memilih ini. Rorty saya pilih karena dia menawarkan perspektif etika solidaritas sekuler, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis karya-karya UN. Dan Ansel Min karena dia menggunakan perspektif etika solidaritas berbasis ajaran agama, khususnya Kristen, dia dapat dipakai untuk menganalisis karya-karya dokumen-dokumen dalam WCC. Jadi kedua tokoh ini dipilih untuk menjawab relasi antara dua institusi yang hendak saya teliti. Ada tokoh-tokoh etika solidaritas yang lain, ya, sangat banyak tokoh-tokoh yang lain. Mereka tidak dipilih mungkin
dalam tulisan-tulisan yang lain, ada di antara teman-teman mau mengembangkan, teman-teman bisa pilih itu untuk menguatkan tulisan yang sudah terpublikasi. Lalu yang terakhir, yang bagian ketiga adalah analisis. Bagaimana saya melihat isi dokumen dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip etika solidaritas yang ditawarkan oleh Roti dan Nim. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengapa memilih WCC dan mengapa memilih UN. Menurut sejarah, kalau kita runut, kerjasama antara WCC dan UN sangat kuat dan sudah berlangsung sangat lama. Akan tetapi, kerjasama ini belum secara utuh nampak melahirkan dampak-dampak yang memungkinkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dijamin secara penuh. Di dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya, kita masih bisa melihat ada banyak sekali praktik kekerasan, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga kita bisa mempertanyakan, menurut saya boleh bertanya, mengapa relasi yang sudah sangat panjang, yang menyadari peran gereja, peran agama di dalam usaha mendatangkan keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia yang sudah bekerja sama dengan organisasi besar seperti UN, kok belum berhasil itu setelah jangka waktu yang panjang. Apa saja yang sudah dilakukan? Jadi dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kerjasamanya, dan dengan demikian diharapkan ada input positif untuk pengembangan WCC dan relasi dengan UN di masa yang akan datang. Di dalam dokumen-dokumen WCC juga diberikan pernyataan bahwa sangat urgent kita perlu membangun relasi yang memungkinkan UN bekerja secara maksimal sebagai institusi yang mendukung gerakan pembaharuan yang mengusahakan keadilan. Tidak ada cara lain selain kita sebagai bagian dari gereja mau bekerja sama dengan berbagai institusi yang ada di sekitar kita untuk mengusahakan pembaharuan di dalam konteks kehidupan bersama. Support terhadap UN, kerjasama dengan UN adalah usaha untuk mendatangkan keadilan, untuk perlindungan hak asasi manusia yang memang adalah bagian dari visi misi WCC sendiri. Kebutuhan yang mendasar ini dapat ditemukan dalam berbagai dokumen WCC maupun UN dalam kerjasama mereka. Misalnya, di dalam dokumen WCC yang memberi penekanan pada peran UN harus menjadi peacemaker, harus menjadi peacekeeper, menjadi conciliator, menjadi negotiator. Peran-peran ini bisa dimainkan oleh UN dengan baik hanya kalau dia mendapat dukungan dari berbagai institusi, termasuk institusi agama, dalam hal ini WCC. Karena itu kerja WCC bersama-sama dengan UN dalam sinergi, dalam kolaborasi lah yang akan menghasilkan apa yang kita inginkan, kami sebut atau kebaikan bersama. Nah, di dalam dokumen UN juga sama. Ada pernyataan, ada pengakuan bahwa gereja itu punya peran penting di dalam mengusahakan keadilan di dalam komunitas. Gereja harus berdiri tegak melawan berbagai bentuk diskriminasi, melawan berbagai bentuk ketidakadilan yang menghancurkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, terutama perempuan, anak-anak, mereka yang miskin, mereka yang paling tidak berdaya di antara kita. Gereja punya kekuatan untuk mengusahakan tindakan-tindakan nyata dalam menghadapi berbagai praktik ketidakadilan di dalam komunitas. Berdasarkan dua alasan ini, maka di dalam dokumen yang ke-8 yang ditemukan, yang kemudian saya fokuskan ya sebagai salah satu alat untuk analisis, ada 3 peran utama WCC dan UN yang membuat saya lalu yakin memilih untuk mendiskusikan tentang peran WCC dan UN. Yang pertama adalah bahwa keduanya mengakui kerja bersama itu penting karena ada visi bersama yang disetujui oleh kedua pihak, yaitu visi untuk membela hak asasi manusia. Yang kedua, keduanya setuju bahwa untuk mengusahakan perdamaian dan keadilan itu bukan hal yang mudah. Ini butuh pergumulan besar, perjuangan yang luar biasa, dan kalau tidak mau bekerja bersama-sama, kita tidak akan berhasil. Dan yang ketiga, kedua institusi meyakini bahwa panggilan mereka adalah untuk menolong sesama, dan karena itu dengan saling menolong yang lain, WCC menolong UN, UN menolong WCC, mereka akan mencapai tujuan akhir yang diharapkan.
Dengan demikian ada landasan yang kuat untuk meneliti tentang WCC dan UN dalam relasi mereka. Karena keduanya bekerja bersama-sama untuk mengusahakan keadilan dan perdamaian, keduanya percaya pada dialog antar komunitas beragama dalam menghadapi berbagai isu-isu sensitif dalam komunitas yang berpotensi untuk melahirkan ketidakadilan. Keduanya yakin bahwa gereja memiliki peran besar karena gereja adalah community-based institute, adalah institusi yang berbasis kepada komunitas, dan kita hanya bisa mengusahakan perubahan dalam komunitas kalau kita berbasis pada komunitas itu sendiri. Nah, karena landasan atau alasan untuk memilih penelitian tentang WCC dan UN sudah kuat, maka saya bisa berpindah kepada bagian kedua dari artikel tersebut, yaitu mengapa menggunakan etika solidaritas dalam membahas perlindungan hak asasi manusia. Tadi sudah dikatakan saya memilih dua tokoh, yaitu pandangan Richard Rorty dan Ansel Lim. Saya mulai dari yang pertama, yaitu Richard Rorty. Rorty memiliki tulisan yang panjang, sangat mendalam tentang apa yang dimaksud dengan solidaritas dan apa yang dimaksud dengan etika solidaritas. Di sini saya mengutip beberapa bagian dari pemikiran tersebut untuk memberi penguatan saja kepada ide yang hendak ditawarkan. Sebelum saya masuk kepada penjelasan tentang pandangan Richard Rorty dan Ansel Lim, di dalam artikel saya sudah menawarkan pembandingan pemikiran mereka secara umum terlebih dahulu. Ini seringkali perlu kita lakukan saat kita menulis artikel yang hendak kita submit ke jurnal internasional agar pembaca tidak harus menunggu sangat lama untuk melihat relevansi teori yang dipilih dalam menganalisis konteks yang dipilih oleh penulis. Jadi di awal itu sedikit dijual dalam tanda kutip, diberi gambaran umum tentang mengapa teori-teori inilah yang paling tepat dipakai dalam analisis konteks yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di awal saya menjelaskan secara cepat, saya mengatakan kalau Rorty bicara tentang us, tentang we, tentang pengusahaan komunitas in-group yang memungkinkan kepedulian kepada mereka yang menderita. Sementara Min solidaritasnya berbicara tentang bagaimana menjadi manusia yang seutuhnya. Bagi Min, menjadi manusia yang seutuhnya adalah bagian dari human nature, ya, adalah bagian dari yang alamiah pada diri individu untuk menjadi pribadi yang bersolidar, kalau begitu. Lalu yang kedua, Rorty saya pilih karena fokus kepada persamaan-persamaan antar individu atau manusia atau person. Sementara Min fokus kepada perbedaan dari individu-individu yang memungkinkan kerja bersama. Karena itu Min menawarkan teori yang dia sebut sebagai solidarity of others. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya kita katakan solidarity with others, bersolidaritas dengan orang lain. Min tidak setuju dengan pendekatan ini. Min mengatakan kalau mau bersolidar harus of others, bukan with others. Ya, jadi bukan hanya dengan yang lain, tetapi kita mengikut sertakan kemungkinan di mana yang lain diberdayakan. Kita tidak menjadi hero atau menjadi pahlawan dalam relasi solidaritas. Kita adalah yang memberi penguatan, yang menopang, sehingga yang lemah dapat berdiri untuk dirinya sendiri agar solidaritas dapat tetap. Yang terakhir, alasan mengapa saya memilih Rorty dan Min, ya, walaupun pendekatan itu sedikit berbeda, antara Min dan Rorty pendekatannya berbeda, tetapi keduanya setuju bahwa solidaritas adalah wujud nilai etika yang penting untuk diejawantahkan dalam kehidupan bersama dalam rangka pembelaan hak asasi manusia. Lalu saya menjelaskan panjang lebar di dalam artikel tentang apa pandangan Richard Rorty. Ada kata yang seringkali kita pakai dalam kehidupan bersama, misalnya kata toleransi. Toleransi tidak cukup bagi Rorty untuk mengusahakan perlindungan terhadap hak asasi manusia, untuk mengusahakan keadilan. Kita harus melampaui toleransi dengan mengusahakan yang dia sebut sebagai solidaritas. Nah, bagaimana mungkin orang bisa bersolidar? Bagi Rorty, yang pertama, orang yang mampu bersolidar adalah orang yang mempunyai kemampuan berpikir yang kuat, rasionalitas yang baik, logika yang baik akan memungkinkan individu untuk mengambil keputusan untuk bersolidar. Karena itu disebut solidaritas is a rational act that is done as a moral obligation. Karena ada kemampuan rasionalitas yang baik, orang mampu mengambil keputusan yang beretika, keputusan yang memenuhi nilai-nilai moral dalam komunitas.
Karena itu dibutuhkan usaha untuk mendidik komunitas sebagai roti, sehingga komunitas yang sudah dididik dengan baik, memiliki pemikiran yang kuat, analisa yang kuat, mereka kritis, bisa berpikir sistematis, mereka bisa mengusahakan solidaritas. Ya. Di dalam tulisan roti ada beberapa catatan terkait solidaritas. Yang pertama, solidaritas always comes from those who are in power. Pada saat kita berbicara tentang solidaritas, siapa yang harus mulai gerak solidaritas ini? Mereka yang punya kuasa adalah mereka yang paling penting untuk membangun solidaritas. Karena kalau individu atau kelompok memiliki kuasa dan mereka mengusahakan solidaritas, dampak atau transformasi yang mungkin lahir akan sangat jauh lebih besar. Bersama-sama dengan mereka yang membutuhkan pendampingan pertolongan. Yang kedua, solidarity from those with power towards those who suffer. Solidaritas yang dibangun ditujukan kepada siapa? Ya sudah jelas. Kepada mereka yang paling menderita, yang paling aniaya di antara kita. Dan yang terakhir, solidaritas itu apa? Dinyatakan lewat apa? Ya lewat tindakan nyata. Dengan mengikut sertakan semua di dalam in-group, di dalam komunitas yang diakui sebagai komunitas bersama, di dalam komunitas dalam. Kemudian pandangan Min berangkat dari konteks ini teori yang baru saja muncul. Ya. Jadi pendekatan dia adalah pendekatan pada dunia yang global pada masa kini. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memungkinkan kita melihat bahwa kita berbeda. Dan perbedaan itu jelas sekali dipertontonkan lewat koneksi internet. Teman-teman bisa melihat perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan, perbedaan budaya di berbagai belahan dunia. Menggunakan Google saja teman-teman sudah akan bisa melihat. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menyadari bahwa ada banyak sekali perbedaan di antara kita? Apakah kita menolak perbedaan? Tidak. Kalau menurut Min, yang harus kita lakukan adalah dialektik. Yang kita lakukan adalah usaha mendialogkan dengan berkualitas perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga perbedaan-perbedaan tersebut membawa kita kepada keyakinan bahwa kita saling terhubung satu dengan yang lain. Kita bisa hidup bersama dalam perbedaan tanpa saling menghancurkan satu dengan yang lain. Ketika kita bisa mengusahakan hal tersebut, maka solidaritas tercapai. Solidaritas adalah tindakan nyata yang muncul dalam pemahaman akan dialektik diferensiasi dan dialektik interdependensi. Kemudian menurut Min, kemampuan manusia untuk bersolidar, kalau tadi menurut Rorty adalah mungkin karena memiliki rasionalitas, kalau menurut Min tidak sekedar rasionalitas, tetapi manusia perlu menyadari bahwa di dalam dirinya ada kemungkinan untuk bersolidar. Karena dia adalah makhluk ciptakan yang memiliki harkat dan martabat, dan dia harusnya menyadari bahwa dalam penghargaan terhadap harkat dan martabat dirinya, dia pun harus menghargai harkat dan martabat orang lain. Dan karena itu solidaritas adalah sesuatu yang natural, harusnya lahir dalam diri manusia untuk dibangun, dibagi dengan sesama. Tadi sudah saya katakan, kata kunci dalam pemikiran Amin adalah solidarity of others. Ya. Di dalam solidarity bersama yang lain, setiap orang dipandang setara, yang satu saling membutuhkan dengan yang lain, yang satu bertanggung jawab kepada yang lain, semua adalah subjek, bukan objek di dalam relasi. Tidak ada yang saling mendiskriminasi, tidak ada yang mengalami marginalisasi di dalam usaha solidaritas. Nah, setelah di dalam artikel saya menjelaskan tentang pandangan kedua teori yang berbeda tapi memiliki keyakinan yang sama ini, saya lalu masuk kepada analisa, yaitu mengapa saya memilih statement-statement tentang UR dari perspektif WCC dalam rangka membuat pernyataan bahwa pendekatan-pendekatan yang telah ditawarkan sudah mencerminkan etika solidaritas. Nah, yang di atas ini adalah kutipannya. Sebenarnya kutipannya ada sangat banyak karena dia berdasarkan keputusan dalam dokumen, tetapi di dalam PowerPoint ini hanya di copy beberapa saja teman-teman dalam rangka menunjukkan contoh atau cara melakukan analisis dokumen. Jadi ada isi dokumen dimaksud, isi dokumen tersebut dibaca, lalu isi dokumen itu saya analisis berdasarkan teori yang tadi dijelaskan. Berdasarkan isi dokumen ini,
analisis langsung ditarik. Jadi per poin ya, per poin yang disampaikan dalam dokumen isinya panjang sekali. Di dalam artikel teman-teman bisa baca dengan lebih baik. Misalnya bagian dokumen ini saya lalu menyebut bahwa WCC telah berhasil melakukan pendekatan etika solidaritas yang ditawarkan oleh Richard Rorty dengan melebarkan lingkaran kami, mengikut sertakan yang lain yang ada di luarnya, dan dengan demikian mampu untuk mengusahakan perhatian pada persamaan-persamaan demi kerja bersama. Di samping itu, menggunakan pemikiran Ansel Ning, juga ditemukan dalam kutipan ini usaha untuk peduli atau usaha untuk menunjukkan bahwa solidaritas sebagai alat kerja bersama dapat bekerja atau menghasilkan dampak yang efektif. Seterusnya hal yang sempat saya lakukan teman-teman di sepanjang analisis tersebut. Jadi kutipan lagi dari sumber tersebut ya, dokumen yang hendak dianalisis, lalu kutipan tersebut, poin tersebut dianalisis berdasarkan teori yang dipilih. Untuk kutipan ini misalnya saya mengatakan berdasarkan poin di atas nampak jelas bahwa solidaritas WCC sudah berpusat pada kepentingan korban, kepentingan mereka yang menderita, kepentingan mereka yang terdiskriminasi, dan ini juga ditemukan dalam keyakinan yang dijelaskan di dalam UN. Karakteristik dari solidaritas yang ditemukan dalam dokumen tersebut mencerminkan ciri khas pendekatan Rorty tentang etika solidaritas yang mengharuskan kerja otak, logika, refleksi diri yang memungkinkan lahirnya keadilan. Di dokumen artikel ya sama lagi saya ambil bagian isian dari poin dokumen tersebut lalu saya analisis sesuai dengan pendekatan yang ditawarkan ya, misalnya pandangan Rorty dan Min tentang dampak dari solidaritas, mengikut sertakan tindakan yang nyata dan bagaimana tindakan yang nyata itu memungkinkan usaha untuk menghentikan berbagai praktik ketidakadilan dan mendatangkan perubahan yang transformatif sifatnya. Lagi ini ada kutipannya, lalu terhadap kutipan ini saya menganalisis, kutipan yang lain tidak saya masukkan lagi ya teman-teman, karena bisa dilihat sendiri di dalam artikel. Di dalam kutipan ini nampak jelas pengakuan terhadap kelemahan-kelemahan dalam relasi antara UN dan WCC dan bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Menurut pendekatan Rorty dan Min, nampak jelas solidar ini tidak bisa difokuskan semata pada pencarian terhadap persamaan saja, tetapi penghargaan terhadap perbedaan dan sebagai institusi yang kuat yang berpihak kepada perlindungan hak asasi manusia, UN dan WCC seharusnya mampu melakukannya. Selanjutnya masih ada yang lain panjang lebar sampai kepada akhirnya kesimpulan. Kesimpulannya apa? Berdasarkan tujuan yang ada di depan tadi teman-teman, kesimpulan ini dibangun. Jadi apakah tujuan saya sudah tercapai di dalam artikel ini? Dan tujuannya hanya satu, lalu saya bandingkan dengan tesis saya yang juga hanya ada satu di bagian awal dari artikel ini. Saya menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama bahwa pernyataan tentang UN Reform sudah menunjukkan contoh dari praktik etika solidaritas antar institusi. Sebagai contoh ditemukan dalam dokumen WCC dan UN, keduanya memiliki tujuan untuk mengimplementasikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kesimpulan yang kedua bahwa relasi kerjasama antara UN dan WCC sudah berciri solidarity of others, solidaritas bersama sesama dan bukan hanya dengan, di mana ada penguatan kepada sesama bukan untuk yang menguatkan itu menjadi juara atau menjadi pahlawan, tetapi demi yang ditolong itu menjadi juara atau pahlawan bagi dirinya sendiri. Di sana diberi penekanan kepada interdependensi atau relasi antar individu maupun individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Kesimpulan yang ketiga, etika solidaritas sebagaimana dipresentasikan oleh Rorty dan Min memberikan landasan teori yang kuat untuk memahami pernyataan-pernyataan UN Reform dan bagaimana kedua institusi dapat terus membangun kerjasama demi pencapaian common good atau kebaikan bersama. Dan yang terakhir, ide Rorty tentang lingkaran kita atau kami telah berusaha dicapai setidaknya melalui dokumen yang dibahas dan ini bisa dicapai karena di dalamnya ada dialektik.
dialektik antara perbedaan yang ada dan dialektik dalam pengakuan interdependensi sebagaimana dipromosikan olehnya. Sampai di situ saja teman-teman isi artikelnya. Jadi pada dasarnya menyampaikan apa yang mau ditulis, alasannya apa, tujuannya apa, menjelaskan teori, menjelaskan analisis, lalu terakhir saya telah membuktikan tesis saya telah membuktikan tujuan saya. Kalau begitu teman-teman akan bisa publikasi. Tidak usah pikir jauh-jauh, tidak usah pikir ini harus ide apa, ini harus tulis yang sangat wow banget, tidak. Karena yang dibutuhkan untuk tulisan teman-teman lolos publikasi adalah clearness, kemampuan berpikir yang clear, jernih, hanya bisa melihat masalah dengan baik, bisa menjawab masalah tersebut, menawarkan analisis yang tuntas. Terima kasih, kalau saya kembali.